Perkenalkan, nama saya Rambu Adina Bamongloy, NIM 1219066 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Wirawacana Sumba. Kali ini saya akan membahas tentang pasar oligopoli dari mata kuliah mikroekonomika. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dan banyak pembeli di pasar. Iklan dan promosi berperan sangat penting bagi oligopolis dalam menjalankan usahanya. Iklan dan promosi akan membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya, atau biasa disebut diferensiasi produk. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopolis menjual barang yang relatif homogen sehingga dapat saling menggantikan atau bersifat substitusi walau tidak sempurna. Oleh karenanya, loyalitas konsumen pada satu produk harus dijaga agar tidak berpindah ke produk lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Ciri yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk, telepon seluler dengan berbagai ragam, teknologi, tampilan, dan lainnya. Ciri-ciri yang ketiga yaitu penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena ada perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Ciri-ciri yang keempat yaitu masing-masing penjual bersaing dengan penjual lainnya. Persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi adalah ketika perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. Ciri-ciri yang kelima yaitu produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit. Dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran atau predatory pricing, sehingga membuat perusahaan baru sulit bertahan. Ciri yang keenam, sistem harga yang kaku karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan. Perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau memunculkan kekacauan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Ada juga jenis-jenis pasar oligopoli. Secara umum terdapat dua jenis pasar oligopoli yaitu yang pertama, oligopoli murni atau pure oligopoli adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik, misalnya semen, air mineral, dan seng. Jenis oligopoli yang kedua adalah oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoli, adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda motor, dan laptop. Contoh pasar oligopoli. Salah satu contoh yang sama adalah ada pasar mobil. Salah satu contoh pasar oligopoli. Contohnya pasar mobil. Untuk industri mobil Indonesia terdiri dari perusahaan Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, dan Nissan. Contohnya Toyota. Perusahaan yang menaungi Toyota di Indonesia adalah Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Produksi Toyota di Indonesia kurang lebih 200.000 unit dalam 1 tahun, termasuk Honda, Suzuki, Nissan, Daihatsu juga memproduksi kurang lebih 200.000 unit dalam 1 tahun. Jadi perusahaan mobil dalam setiap tahun
persaingannya sangat kuat, sehingga dalam pasar oligopoli, pasar mobil menguasai pasar industri mobil di Indonesia.